Nah kayak gini. Jadi kalau misalnya gambar kayak gini, doublet seperti ini nih, persis kayak gini, dengan integrasi masing-masing dua, kalian harus curiga ini benzen yang memiliki substituen parah. Halo, assalamualaikum. Jadi kita mau belajar spektra NMR. Bagaimana cara mengetahui posisi substituen pada benzen orto, meta, atau para. Yang belum tahu, ini orto, ini meta, ini para. Kita belajar orto dulu. Oke. Contohnya 2-metoksibenzaldehid. Ini gambarnya. Jadi gambarnya kita masukin ke Mesh Renova. Ya. Yang belum punya, download atau enggak install. Jadi ini kita coba HNMR-nya. Muncul di sini ada 4 buah sinyal. Jadi kita pick picking dulu. Caranya kayak gini, pick picking, Ctrl K, terus diintegrasi, ditekan aja I di keyboard kalian. Nah, munculkan integrasinya. Ini juga. Habis itu kita cari multiplisitasnya, ditekan aja J di keyboard. Nah, ini kayak gini. Nah, muncul doublet of doublet. Sama ini juga. Jadi ini dilakukan ke semuanya, ke semua sinyal di proton. Nah, kayak gini jatuhnya. Doublet of doublet. Ini pola untuk orto. Jadi yang harus kita lakukan adalah gambar dulu, hanya ini biar tahu kan. Setelah itu kita lihat di sini, kita nomorin ya. Jadi ini H1, H2, H3, H4. Jadi yang pertama H1, kita lihat dia berkopling dengan H yang mana aja. Jadi H1 ini kan berkopling dengan H2. Ini namanya kopling orto. Nah, yang selanjutnya berkopling dengan H3. Ini namanya kopling meta. Jadi dia nggak sampai kopling para karena terlalu jauh dan biasanya nggak muncul di spektra. Jadi ini doublet-doublet. Yang kedua ya kita lihat H2-nya. H2-nya itu dia berkopling sama H1 kan, kopling orto. Sama H3, kopling orto juga. Sama H4, nah ini kopling meta ya kan, dia 1,3 itu kopling 1,3. Terus untuk yang H3 dia kopling orto sama H2. Terus kopling orto sama H4 dan kopling meta sama H1. Nah, sampai sini jangan pusing dulu guys, belum selesai. Terus ini H4. Nah, ini kopling orto dengan H3, kopling meta dengan H2. Udah nggak sampai H1 karena terlalu jauh. Jadi kesimpulannya, kalau kalian nemu 2 sinyal doublet-doublet kayak gini, lalu 2 sinyal doublet-doublet kayak gini, maka kalian harus curiga ini adalah benzen yang mempunyai substituen di posisi orto. Biar lebih jelas ini aku screenshot spektranya kayak gini. Oke, selanjutnya yaitu kita belajar spektra HNMR untuk benzen yang memiliki 2 substituen di posisi meta. Jadi contohnya ini adalah 3-klorobenzaldehid. Jadi seperti biasa kita awalnya kasih H dulu masing-masing biar jelas. Nah, habis itu kita nomorin kayak tadi 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi dimulai dari H1. H1-nya ini kan kita lihat di sini dia berkopling meta dengan H4. Dia juga kopling meta dengan H2. Jadi dia tidak sampai berkopling dengan H3 karena terlalu jauh. Jadi deh doublet of doublet atau DD. Tapi di sini ada yang unik, kita bisa lihat di sini tuh sama-sama meta kan koplingnya. H1 terhadap H2 dan H1 terhadap H4 itu sama-sama kopling meta. Jadi konstanta koplingnya itu sama. Biasanya muncul kalau konstanta koplingnya sama di doublet of doublet itu dia jadi triplet. Oke, jadi kalau misalnya belum jelas, ini bisa diilustrasikan seperti ini. Nah, kita punya konstanta kopling misalnya 2,5 Hz ya. Karena dia berkopling meta, itu kan konstanta koplingnya kira-kira 2,5an ya. Nah, habis itu dia meta juga 2,5 Hz ya. Kita tulis juga satunya. Itu ini yang J2. J2-nya 2,5 Hz. Jadi
J1 sama dengan J2. Artinya apa? Artinya di sini kita mengikuti aturan Pascal yang 1 1 1 2 1. Nah, ini dia 1 2 1. Nah, sehingga sinyalnya kayak gini, 1 2 1 triplet. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Itu berlaku untuk J1 sama dengan J2. Artinya dia tuh kayak ini loh, sama-sama meta misalnya, jadi koplingnya tuh sama. Nah, ini J1 sama dengan J2. Itu dia akan berlaku Pascal kan, coba deh lihat lagi segitiga Pascal yang 1 1 1 2 1 1 3 3 1 kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih J1 tidak sama dengan J2, terus gimana? Nah, ini dia udah nggak ngikutin aturan Pascal yang doublet, triplet, quartet kayak gitu. Jadi dia doublet. Contohnya ini, kalau misalnya dia punya dua konstanta kopling, terus satunya itu kopling orto misal, dan satunya kopling meta. Jadi kan jelas-jelas pasti beda kan konstanta koplingnya. Jadi kita bisa gambarkan di sini. Nah, ini contohnya benzen. Ini tuh di H-nya itu dia punya 3 proton yang posisinya kayak gini. Nah, yang ini dia kopling orto, dan antara H ini dan ini itu kopling meta. Nah, jadi ditulis nih sama J1 sama dengan 2,5 Hz misalnya untuk kopling meta, dan untuk kopling orto kira-kira 8,1 Hz lah ya. Nah, terus kita gambar di sini. Yang J-nya yang pertama yang paling gede itu kan 8,1 ya. Jadi kita tulis di sini 8,1 Hz. Ini perumpamaannya. Oke. Terus kita split lagi. Nah, ini kalau kalian masih belum jelas, kalian bisa lihat di YouTube channelnya Khan Academy yang kompleks splitting. Kompleks splitting itu dijamin paham sih. Semoga paham di situ. Nah, jadi di sini, nah ini kan udah di split nih, kayak gini. Nah, ini jatuhnya nggak triplet karena apa? Karena konstanta koplingnya beda, jadinya doublet of doublet ini. Asal mulanya seperti itu. Oke, sekarang lanjut H2. Kita lihat di sini H2 kopling dengan H mana aja. Jadi bisa H3 ya, kopling orto. Terus ke H1 dia kopling meta ya kan. Terus mana lagi? Ke H4. Nah, ke H4 dia kopling meta. Nah, ini bisa ditulis DDD, doublet of doublet. Lanjut ke H3. Nah, H3 ini kopling dengan H mana aja? Ya, H2 orto, kopling orto. Ke H4 juga kopling orto. Nah, ke H1 nggak bisa ya karena terlalu jauh. Nah, ini kasusnya sama kayak yang H1 tadi, jadinya triplet. Oke, lanjut ke H4. H4 kopling meta dengan H1. Terus kopling orto dengan H3 dan kopling meta dengan H2. Seperti itu. Semoga paham ya. Jadi bisa ditulis DDD. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau kalian nemu dua sinyal triplet kayak gini dan dua sinyal doublet kayak gini, maka patut dicurigai itu dia adalah benzen yang mempunyai dua substituan di posisi meta. Patut dicurigai. Tapi tetap dilakukan investigasi lebih lanjut ya. Oke, jadi yang terakhir ini posisi para. Nah, kayak gini. Contohnya itu 4 bromo benzaldehid. Seperti biasa kita gambar dulu hanya. Nah, kali ini nggak usah dinomerin karena ini gampang banget guys. Jadi yang paling gampang itu emang kalau substituen dia di posisi parah. Jadi maksudnya aku gambar garis putus-putus ini adalah simetris. Nah, H ini dan H ini itu sama-sama memiliki lingkungan kimia yang sama. Nah, artinya apa? Artinya dua proton yang tadi itu muncul jadi satu sinyal. Nah, dengan integrasi 2 kayak gitu. Nah, lalu kita lihat di sini antar H centang dan H bintang ini kan berkopling, membentuk kopling orto. Karena koplingnya cuma satu, jadi doublet aja, bukan doublet ya. Jadi masing-masing itu
muncul sinyal doublet. Nah kayak gini. Jadi kalau misalnya gambar kayak gini, doublet seperti ini nih, persis kayak gini, dengan integrasi masing-masing dua, kalian harus curiga ini benzen yang memiliki substituen parah. Oke, aku rasa itu aja cukup buat dasar-dasarnya, jadi nggak terlalu sampai mendalam ya, jadi cukup itu aja buat pegangan. Tapi alangkah baiknya kalian belajar lagi lebih dalam, lebih ngerti itu apa doublet of doublet, terus kenapa koplingnya segini, kenapa beda, kenapa, dan kenapa lainnya. Apapun itu kalian harus tetap explore. Kalian coba aja cari-cari di YouTube, video pembelajaran tuh banyak banget kok. Jadi kalau misalnya belum paham, bisa diulangin lagi videonya atau diperlambat durasinya, atau tanya teman-teman yang udah paham. Kalau misalnya masih belum paham lagi, bisa tanya di kolom komentar. Kalau misalnya nggak paham lagi, banyak-banyak berdoa aja. Tetap semangat buat kalian semua, jangan berhenti belajar, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.